Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu an ashabihi al-barakatil muttaqin. Allahumma iftah alaina bi ma'rifatil ilm. Sahil akhlaqana bil ilm. Brodul ahlan. Wa qina min dhulumati wahmi wal jahli ya Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ikhwani al-kiram al-musyahidun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin antum-antum semua udah pernah atau udah nonton tanggapan salah seorang ulama di Hijaz, yaitu Sayyid Ibrahim bin Mansur. Atau udah nonton tanggapan salah seorang ulama di Hijaz, yaitu Sayyid Ibrahim bin Mansur. Saat itu al-jahil al-murakkab itu istilah untuk rajulun la yadri annahu la yadri, seorang yang tidak mengetahui dan juga tidak mengetahui bahwa dia tidak mengetahui. Jadi bodoh tapi tidak tahu dirinya bodoh. Itu namanya jahil murakkab. Jahil wa ma tadri bi annaka jahilun wa man li bi an tadri bi annaka la tadri. Kau bodoh, wa ma tadri. Wa ma tadri bi annaka jahilun. Tapi kau tidak tahu bahwa engkau bodoh. Wa man li bi an tadri bi annaka la tadri. Siapa yang bisa ngasih tahu ke Anda, siapa yang Anda percaya omongannya untuk mengatakan kepada Anda bahwa Anda itu tidak tahu. Itu artinya jahil murakkab. Lagi syair lagi yang lain. Yaqulul himarul haqimi turumah wa ansafad dahru kuntu arkab bi anna jahli jahlun basidun wa sahibi jahluhu jahlun murakkab. Bahwa keledainya seorang bernama Tumal Hakim itu seolah dia itu berkata, ya, yaqulul himarul hakimi tu'uma wa ansafad dahru kuntu arkab. Kalau dunia ini adil, sayalah yang akan menunggangi orang ini, menunggangi si Tuma. Bi anna jahli, karena sesungguhnya kebodohanku, kata si keledai, jahlun basitun, jahil yang basit, kebodohan yang basit, artinya kebodohan yang biasa. Dia tahu bahwa dirinya itu bodoh. Tapi, kata dia, harusnya anak yang naik, karena kebodohan anak itu kebodohan ringan. Wasahibi, tapi orang yang menunggangi saya ini, jahluhu jahlun murakkab. Kebodohannya adalah kebodohan yang murakkab. Itu saya menafsirkan kata-kata dari Syekh atau Sayyid Ibrahim bin Mansur. Bukan saya ngatain ya. Jangan di framing saya ngatain. Nah, buat saya pribadi dan juga alhamdulillah yang telah mensucikan dan juga yang telah menunjukkan kebenaran. Pernyataan Ibrahim bin Mansur itu sangat krusial dan sangat menohok. Loh, kenapa? Karena ini
Sekarang Ana mau baca kepada antum-antum semua buku terakhirnya Kiai Imad. Serah dia mau ngomong apa. Kita bahas bukunya ini. Di buku ini teman-teman, fondasi Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam menetapkan metode ini dari awal. Metode menetapkan nasab. Ini ilmiah ya. Ana nggak bakal nanggepin komentar karena Ana mau fokus untuk membahas ilmiah tentang Kiai Haji Imaduddin ini. Lihat di halaman 6, metode menetapkan nasab. Ini yang jadi rujukan dan juga jadi patokan untuk mempermasalahkan. Ini semua adalah fondasi bukunya. Ya, bukan batang buku kalau kata Kiai Haji Imaduddin, ini fondasinya udah. Metodenya yang dipakai apa? Yang setelahnya itu semua adalah gedungnya. Narasinya Kiai Haji Imaduddin berdasarkan metode ini dalam penetapan nasab. Kita lihat gimana metode Kiai Imad dalam menetapkan nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya, kata pengantar. Lanjut. Habaib Indonesia bab 2. Metode menetapkan nasab. Ya. Ulama fikih mempunyai metode dalam penetapan nasab. Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Fiqhul Islami wa Adillatuh menyebutkan bahwa metode penetapan nasab ada 3. Adanya perkawinan, ikrar, dan bayinah. Ini semuanya belum masuk ke inti. Ana mau lihatkan ke antum juga. Dari mana metode konfirmasi kitab nasab? Nah, ini beliau masih narasi. Ya. Ngomongin Syamsul Bahiro. Nah, yang kita mau itu apa? Dari mana beliau punya metode yang namanya kitab sezaman? Itu metode baru atau metode yang dimunculkan secara asal-asalan oleh Kiai Imad dalam kutipan. Lihat ya. Misalnya, ngomongin Syamsul Bahiro, ngomongin Ittisal Sanad Nasab Alawi, yang karang oleh Habib Wahid Sarif Al-Atos, dan lain-lain. Lalu dia bilang, misalnya untuk mengkonfirmasi Ahmad bin Isa, kita harus mengkonfirmasinya pada kitab yang ditulis saat Ahmad bin Isa itu hidup. Dari mana nih? Lihat ya. Ini belum ada dalil nih. Atau jika tidak ditemukan kitab sezaman, digunakan kitab yang paling dekat. Belum ada dalil juga nih. Dengan hidupnya Ahmad bin Isa. Ini belum ada dalil. Dari mana penopangnya apaan? Penopangnya apa Kiai Imad? Begitu pula nama-nama setelahnya atau sebelumnya harus dikonfirmasi dengan kitab-kitab yang ditulis pada zaman mereka masing-masing. Oke. Di sini deh dia bilang Sayyid Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Ifadhah ia menyatakan, lalu dikutiplah di Ifadhah halaman 56. Kita lihat di sini, kita baca. Ammal adillatu ala anna da'wa mutaakhirin min at-tabariyyin lin-nasab al-Husaini al-Alawi hadithatun la asla laha. Inna kutub at-tawarikh al-mutaqaddimah lam tarfa' nasab at-tabariyyin ila nasab al-Husaini al-Alawi. Artinya apa Kiai Haji? Katanya, adapun dalil-dalil bahwa pengakuan orang-orang belakangan dari kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi itu adalah pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar. Kenapa? Adalah karena kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Oke, keren. Ya. Kitab tarikh yang tua. Kitab tarikh yang tua ini kita kasih stabilo. Lihat ininya loh. Kutubut Tawarikh Al-Mutaqaddimah. Ini artinya kitab-kitab tarikh yang tua. Oke.
Perhatikan, kata Kiai Haji Imaduddin nih, Sayyid Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tobariyah di Mekah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini, ia menyimpulkannya berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tobariyah ini terputus. Padahal kaum Tobariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadhah. Bahkan sebagian ulama, misalnya Qadhi Ja'far. Ini Qadhi Ja'far bukan Libani Makki ya. Ini Qadhi Ja'far Laban al-Makki. Nanti kita bakal baca kitabnya sendiri ya. Punya karangan Ibrahim bin Mansur. Menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lihat kitab Al-Hadits Syujun halaman 94. Tetapi ketika diteliti, ternyata kemasyhuran pada masa itu abad ke-14 tidak menjamin ketersambungan nasab ini berdasarkan kesaksian-kesaksian kitab tua. Bahkan kaum Tobariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9. Sementara pada abad 5, 6, 7, 8 nasab ini majhul. Oke, ini satu kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin. Dari itu disimpulkan bahwa salah satu metodologi, lihat ya, dicomot sama Kiai Haji Imaduddin. Dari situ disimpulkan, kesimpulannya ini kita ini kesimpulannya belum bisa nanti ini. Dari situ disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa salah satu metodologi para ahli nasab dalam meneliti apakah sebuah kabilah tersambung atau tidak kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengkonfirmasinya dengan kitab-kitab sezaman dengan tokoh yang diteliti. Apakah betul tokoh itu ada? Kalau sudah terbukti ada, apakah ia mempunyai anak seperti yang disebut masa selanjutnya ataukah tidak? Lihat ya kesimpulan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya. Di bagian lain dalam kitab tersebut, Sayyid Ibrahim bin Mansur menyatakan wa qubul da'wan nas fi intisabihim ala syura wa istifada wa syahada wa salasil al-ansab wa aqwal al-nasabin al-mu'tabarin wa kutubihim wa musyajjarat al-mawthuqah. Ini tetap di 11 mana foto ya ini halaman 22 sama 23. Sekarang kita bedah kitab yang dijadikan rujukan sama Kiai Imaduddin. Apakah Sayyid Ibrahim bin Mansur berkontradiksi, berbeda pendapatnya dengan apa yang dikatakan oleh dia di dalam kitab, ataukah Kiai Imaduddin yang asal comot? Pertanyaannya jadi gitu dong, soalnya Kiai Imaduddin disebut sebagai jahil murakkab oleh Ibrahim bin Mansur. Dan Ibrahim bin Mansur menetapkan nasab Al-Ba'alawi. Iya dong, berarti di sini imma Kiai Utsman yang benar dengan mencomot ini dari kitabnya Ibrahim bin Mansur, atau Ibrahim bin Mansurnya yang benar bahwa Kiai Imad itu jahil murakkab. Kita lihat langsung kitabnya Ibrahim bin Mansur dan beliau mengajarkan lagi dars ini, lagi ta'lim kitab ini, kitab Al-Ifadhah. Kita lihat ya, bismillah. Ini kitab yang dinukil oleh Kiai Imaduddin tadi. Sebentar ya. Lihat. Kiai Imaduddin tadi ngomong kan? Inna kutubu tawarikh al-mutaqaddimah lan tarfa'na sabat al-marin ila nasabil Husaini al-Alawi wa kada syawahid al-Hajari al-Manqus. Ini semua dipotong nih. Iya asma' tabarin wa nasabihim lan tarfa' nasabuhum ila al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wal isyaratu ilaih ka'an yugol. Nah, kita bahas ya. Sampai situ cukup belum? Sampai situ udah jelas belum? Teman-teman, komentar. Kita istirahat sebentar. Rehat. Lihat gimana dalil atau pendalilan Sayyid Ibrahim bin Mansur untuk mempermasalahkan nasabnya Tobariyin. Yang kata Kiai Haji Imaduddin, Tobariyin ini sama seperti Ba'alawi. Karena apa? Karena pengakuannya baru di tahun ke-9 atau di abad ke-9. Sama kata Imaduddin. Ini sama. Tobariyin sama Alawiyin, sama Ba'alawi sama. Kita lihat apakah Tobariyin sama apa enggak. Apakah Ibrahim bin Mansur? Apa dalil-dalil dia? Kita lihat ya. Siap.
Sambil dengerin, sambil anak terjemahin keterangannya Sayyid Ibrahim bin Mansur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. La haula wala quwwata illa billah. Di sini anak up ini. Ambil rekap. لم ترفع نسب الطبريين إلى النسب الحسيني العلوي وكذا الشواهد الحجرية المنقوش فيها أسماء الطبريين. Disebutkan, ini kutubut tawarikh. Kenapa? Ada dalil-dalil bahwa orang-orang yang mutakhirin daripada Tabariyin ini ditolak. Kenapa? Hadisatun baru, la aslalah, tidak ada asal usulnya. Kenapa kata Sayyid Ibrahim? Inna kutubut tawarikh al-mutaqaddimah. Bahwa kitab-kitab tarikh yang terdahulu lan tarfa' nasab at-Tabariyin ila nasab al-Husaini al-Alawi. Ini adalah pernyataan yang dikutip oleh Kiai Imaduddin. Ya. Nah, kita mau tahu ini kitab Kutub Tawarikh al-Mutaqaddimah atau yang terdahulu. Ini nanti Ibrahim bin Mansur ngambil yang tahun berapa? Oke. Yang tahun berapa? Wa kadza syawahid, dan juga batu-batu nisan al-hajariyah al-manqush fiha asma' at-Tabariyin wa nasabihim. Dan juga gitu juga batu-batu nisan yang diukir di situ nama-nama Tabariyin wa nasabihim. Itu semua nisan itu lam tarfa' nasabahum ila al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu di tulisan nisan mereka tidak ada yang dinisbahkan mereka itu ke Husain bin Ali bin Abi Thalib, tidak tertulis di situ. Walal isyaratu ilaih, dan juga tidak ada isyarat. Seperti apa contoh isyarat? Ka'an yaqalu as-Sayyid Ahmad atau as-Syarif Ahmad. Kama huwa darijun, nggak ditulis katanya Sayyid, nggak ditulis Syarif. Seperti yang sudah terbiasa fil mujtama' al-Makki wa ghairi. Di dalam mujtama' itu masyarakat al-Makki yang di Mekah wa ghairi, dan juga selain Mekah. Wa mansusun alaihi fi syawahid al-hajariyah, dan juga ditulis di batu-batu nisan yang hajar, yang batu, karena batu itu lebih lama ya. Wa sawfa nurattibu hadhihi al-adillah. ونسبهم لم ترفع نسبهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب ولا الإشارة إليه، كأن يقال السيد أحمد أو الشريف أحمد، كما هو دارج في المجتمع المكي وغيره ومنصوص عليه بالشواهد الحجرية. وسوف نرتب هذه. Kata siapa? Kata Syekh Ibrahim bin Mansur, wa sawfa nurattibu hadhihi al-adillah bina'an ala aqdamiyatiha wa duna kal bayan. Saya akan merapihkan dalil-dalil ini sesuai dengan keterangan yang terdahulu. Wa duna kal bayan. Keterangan yang lebih jelas dan yang paling jelas. Ad-dalilul awal. Ini bagaimana Tabariyin dinafikan nasabnya oleh Sayyid Ibrahim bin Mansur. Lihat bagaimana dia menafikan. Lihat nanti bagaimana Kiai Haji Imaduddin menafikan. Bedain antara ini sama itu. Apa perbedaannya? Kita samain. Kalau misalnya bisa sama, ya mungkin sama. Kalau misalnya sama, ya kita berarti setuju sama Kiai Haji Imaduddin. Kalau berbeda, berarti Kiai Haji Imaduddin salah tangkep. Oleh karena itu dibilang jahil murakkab. Sama siapa? Sama Ibrahim bin Mansur. Lanjut ya. Ad-dalilul awal. الأدلة بناء على أقدميتها ودونك البيان. الدليل الأول شاهد حجري وضع على قبر أحد أسلاف الطبريين المكي. Ya, dibilang dalil pertama adalah bahwa adanya batu nisan dari salah seorang orang Tabariyin yang di Mekah yang meninggal tahun 613 Hijriah. Siapa dia? Wahwa سنة 13 و600 للهجرة وهو أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري. Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim at-Tabari. Ini yang ditulis di sana. Nuqisha fihi ismuhu wa nasabuh. Di situ ada ukiran nama dia dan nasab dia. Tapi walam yurfa nasabuhu lil Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi di dalam ukiran itu tidak ada keterangan bahwa dia adalah anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib.
فيه اسمه ونسبه، ولم يرفع نسبه للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهذا نص الشاهد الحجري. Nah, ini adalah kata dia ukirannya. Tulisan di ukiran itu apa? Hadza qabru Syekh As-Salih Al-Muwaffaq As-Sa'id Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari. Sebutin Syekh bukan Sayyid. As-Salih Al-Muwaffaq. Ya. Tuwfiya bi Arafah bil mawqif yawm ats-tsamin min Dzulhijjah min sanat 10 wa 600. Ini tulisan yang ada di batu nisan siapa tadi? Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari. Ya, ini tulisan di batu nisannya. Tidak ada keterangan Sayyid. Itu dalil pertama. Dalil kedua. هذا قبر الشيخ الصالح الموفق السعيد أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري، توفي بعرفة بالموقف يوم 8 من ذي الحجة من سنة 10 و600. Yang baru datang, tahu ya bahwa ini kitab yang dinukil sebagai pondasi kitab Kiai Haji Imaduddin. Ya. Lalu kita lanjutin dalil kedua ya. Ya ikhwa, al-urfu. Oh, ini. Siapa? Ibrahim bin Mansur lagi menerangkan. Sebentar. Nggak dibaca kitabnya. Ibrahim bin Mansur lagi menerangkan. Dengarkan. Al-Hijazi wa janubi biladina wal Yamani wal Maghribi wal Syami wa Misr wal Iraq qadiman wa hadithan anna man kana hashimiyyan nasab wusifa bis-sayyid aw al-sharif fulan fi kutub at-tawarikh wa at-tarajim wa kadha fi ash-shawahid al-hajariyya wal wathaq ash-shar'iyya. هذا الشاهد الحجري والآتي ذكره لم يصف صاحبه الفقيه الطبري بالسيد أو الشريف أو بسياق نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو بذكر نسبه في العرب، بأن يقال فلان ابن فلان الخزاعي أو الشيبي، كما هو دارج في النقوش الحجرية المكية في تلك الفترة الزمنية وما قبلها وبعدها. Sambil ngajutin iklan, saya terangkan bahwa kata Syekh Ibrahim bin Mansur bahwa dalil pertama dari Sayyid Ibrahim bin Mansur untuk menafikan nasab Tabariyin berbeda dengan dalil pertamanya Kiai Haji Imaduddin, yang dimana beliau ini melihat dulu batu-batu nisan, ya, batu-batu nisan dulu yang dilihat, bukan kitab sezaman dulu. Dalil pertama itu batu nisan dulu. Beda sama Kiai Haji Imaduddin yang langsung mengambil sepotong lalu menjadikan itu metode. Itu perbedaan situ ya. Kata tadi Syekh Ibrahim bin Mansur bahwa kita itu harus melihat biasanya itu langsung di nisan-nisan itu ada tulisan As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim, As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Isa, As-Sayyid Asy-Syarif. Bahkan kalau enggak pun nggak ditaruh As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Isa, tapi minimal disebutkan nasabnya dia sampai Rasulullah atau sampai nasab yang ma'ruf. Oke? Itu jadi dari awal ngelihatnya ke nisan dulu, nisan-nisan mereka. Baik. Itu dalil pertama. Dalil kedua, masih aja dicari dulu apanya? Syahid hajari lagi. Jadi yang pertama udah ketemu tadi dan di situ ternyata tidak disebut Sayyid. Sekarang yang kedua, masih Syekh Ibrahim bin Mansur mendalilkan tentang batu nisan. Belum ke kitab, belum ke kitab, belum. كما هو دارج في النقوش الحجرية المكية في تلك الفترة الزمنية وما قبلها وبعدها. وهذا دليل من أدلة بأن هذه الأسرة الطبرية الكريمة لم تعرف قديما بهذا النسب العالي. الله شيخ. Ya, jadi kata beliau, karena memang nisannya tidak ada tulisan Sayyid dan juga Syarif, ditulisnya hanya Syekh di sini, maka kita tahu bahwa ini dalil pertama untuk menyatakan bahwa mereka ini bukan daripada keturunan Nabi SAW. Ini untuk menafikan siapa? Tabari. Baik, lanjut dalil kedua. الدليل الثاني شاهد حجري آخر وضع على قبر ابنه قاضي الحرمين العلامة أحمد بن أبي بكر الطبري سنة 4. Sebelum diterangin, syahid hajari akhar, ada lagi batu nisan lain untuk salah satu daripada kalangan Tabariyin ini yang ingin dinafikan nasabnya atau nasabnya itu memang dinafikan. Apa? Wudi ala qabri ibnihi,
Jadi ada anaknya Abi Bakar tadi namanya Ahmad. Ala qabri ibnihi qadil haramain ala Allama Ahmad bin Abi Bakar at-Tabari yang meninggal tahun 614. Nuqisha fihi ismuhu wa nasabuh. Di situ ada juga ukiran nama dia dan juga nasab dia. Walam yurfa' nasabuhu lil Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan di situ tidak ada keterangan bahwa dia adalah anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa hadza nassus syahid, dan ini adalah keterangan daripada batu nisan tadi. Hadza qabrul faqih al-qadi al-imam al-alim al-allama az-zahid al-mudarris bil haram syarif Fakhruddin ya Nasir syara' syaraful qudah qadi al-haramain syarifain wal mufti bihima Abi Ja'far Ahmad bin Syekh Salih As-Sa'id Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar at-Tabari توفي يوم الثلاثاء الرابع من ربيع الآخر سنة 14 و600. Di situ nggak ada sama sekali semuanya, walaupun beliau alim allamah dan juga salah satu mudarris dan juga salah satu qadhi, nggak disebutin di sini bahwa beliau adalah sayyid atau syarif. Yang pertama dilihat, untuk dalil kedua Ibrahim bin Mansur menafikan nasab Tabariyin itu dengan syahid hajari atau dengan batu nisan. Baik, biar dia baca lagi. 10 و600 للهجرة نقش به اسمه ونسبه ولم يرفع نسبه للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهذا نص الشاهد. هذا قبر الفقيه القاضي الإمام العالم العلامة الزاهد المدرس بالحرم الشريف فخر الدين ناصر الشرع شرف القضاة قاضي الحرمين الشريفين والمفتي بهما أبي جعفر أحمد بن الشيخ الصالح السعيد أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الطبري توفي يوم الثلاثاء الرابع من ربيع الآخر سنة 14 و600. قلت والأعلام في تلك الفترة الزمنية أي القرن السادس. Dilanjutin lagi. Qultu. Siapa yang bilang? Qultu ini yang bilang Sayyid Ibrahim bin Mansur. Wal a'lamu. Dan juga al-a'lam atau orang-orang yang terkenal fi tilkal fatrah az-zamaniyah. Di dalam kurun waktu itu ay al-qarn as-sadis was-sabi', yaitu kurun ke-6 dan ke-7, yaktubuna 'ala an-nuqushil hajariyah. Mereka menulis di ukiran batu. Lanjut. والسابع يكتبون على النقوش الحجرية أصولهم العربية. أصولهم العربية. Ya. Ini disebutin tuh usul Arabiyah bahwa batu nisan itu biasa diukir di atasnya kalimat as-sadidi al-hasani. Nah, itu salah satunya di sini. Amthilatul dzalik naqash hajari wa wudi ala qabrin rajih ibn Yahya yang meninggal tahun 511 wa nassa annahu as-sadidi al-hasani. Baik. Itu contohnya yang betul. Baik. Ad-dalil ats-tsalits. Dalil ketiga. Al-Imam Al-Mu'arrikh Syamsuddin Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi ini Muhammad Syamsuddin Az-Zahabi, guru dari Imam Tajuddin As-Subki dan murid dari Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ibn Taimiyah Al-Harrani. Ya, ini beliau muarrikh, pengarang Syiar Alamin Nubala dan lain-lain. Kita lanjut. الدليل الثالث ما الإمام المؤرخ شمس الدين الذهبي ترجم لجمع من شيوخه الطبري. Nah, Imam Az-Zahabi, lihat ya, perhatiin. Imam Az-Zahabi tarjama li jam'i min syuyukh. Dia memberikan yang meninggal tahun 746. Dia itu menerjemahkan atau memberikan manaqib-manaqib li jam'in untuk banyak daripada syuyukh, daripada guru-guru beliau, at-Tabariyin, ya, yang nasabnya Tabari. Al-Makkiyin, yang dari Mekah. Walam yaqul innahum Husainiyun Alawiyun, dan dia tidak mengatakan bahwa mereka adalah Husaini Alawi. Dia yang diambil sama Ibrahim bin Mansur untuk dijadikan patokan sebagai muarrikh. Siapa? Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Ini dalil ketiga. Perhatiin teman-teman. Ini di abad ke-8. Karena Imam Az-Zahabi tidak mengatakan At-Tabariyun daripada kalangan Husainiyun Alawiyun, maka beliau jadikan ini sebagai dalil. Ya. Guru-guru Imam Az-Zahabi yang Tabari tidak dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, murid-murid mereka,
Husainiyun Alawiyun, tidak disebutkan. Itu di kitab Mu'jam Mukhtas dan juga Mu'jam Syuyukh lil Imam Adz-Dzahabi Syamsuddin. Kita lanjutkan teman-teman, dalil keempat. Lihat ya, dalil keempatnya Ibrahim bin Mansur. Dalil keempatnya Ibrahim bin Mansur. Ya, kita lanjutin. الحجريين المكيين ولم يقل إنهم حسينيون علويون. الدليل الرابع الحافظ المؤرخ النسابة تقي الدين الفاسي المكي ترجم ل34 طبريا وطبرية ولم يقل إنهم حسينيون علويون وهذا وكذا غيرهما من المؤرخين. Nah, sebentar. Di dalil keempat, kita lihat bahwa Ibrahim bin Mansur dalam pendalilan dia untuk menafikan nasab Tabariyun, dalil keempatnya diambil dari siapa? Al-Hafidh Al-Mu'arrikh An-Nasabah Taqiyuddin Al-Fasi. Di abad keberapa? Di abad ke-9. Dalilnya Ibrahim bin Mansur di abad ke-9. Kiai Haji Imaduddin orang abad ke-9 dinafikan langsung. As-Sakhawi, Al-Hafidh bin Hajar, Al-Asqalani, semuanya. Semua As-Sakhawi, semuanya dihabisin. Semuanya dihabisin. Sedangkan Ibrahim bin Mansur menjadikan Al-Mu'arrikh An-Nasabah Taqiyuddin Al-Fasi Al-Makki yang meninggal tahun 832 di abad ke-9. Dijadikan dalil bahwa apa? Saat dia membuat tarjamah atau menyebutkan 34 Tobariyan wa Tobariyah, orang-orang Tobari dan juga Tobariyah perempuan ya. Walam yaqul innahum Husainiyun Alawiyun. Dia Al-Fasi tidak menyatakan bahwa Tobariyah atau Tobariyun mereka itu Husaini Alawi. Artinya apa? Kalau kita samakan dengan Kiai Haji Imaduddin, saat Imam Sakhawi, Ibn Hajar Al-Haytami dan lain-lain semuanya menyebutkan tentang Al-Ba'alawi ataupun guru-guru mereka dari kalangan Al-Ba'alawi, saat mereka mengatakan Husainiyun Alawiyun, kata Imaduddin Utsman, enggak mau, maunya yang di belakang. Kitab sezaman. Loh, ini gurunya dia, orang yang diambil pendapatnya sama dia, saat menerangkan tentang apa yang dia kutip, dia bilang ini diambil tahun 832. Tidak ada yang menyatakan itu Husaini Alawi Tobariyah. Kiai Haji Imaduddin, walaupun ada orang yang ngomong Husaini Alawi, dinafikan juga orangnya. Bahkan As-Sakhawi ini itu semua dia habis. Sama siapa? Imaduddin Utsman. Wa kadza ghairuhuma minal mu'arrikh. Gitu juga daripada mu'arrikhin, para ahli sejarah. Unik. Lanjut. هما من المؤرخين وهذا وللحافظ تقي الدين الفاسي صدق. Ini pun kata beliau, walil hafidh Taqiyuddin Al-Fasi silah qawiyah bil bait at-Tabari. Walaupun Syekh Al-Fasi ini punya sangat dekat dengan kerabat yang sangat dekat, bukan kerabat ya, hubungan yang sangat dekat dengan Sadah Tabari. Fajaddatuhu li ummihi Tabariyah. Kak nenek dia pun Tabariyah. Wa hiya Juwairiyah bintil Qadhi Zainuddin wa akhuhu min ar-Radha Tabari kadzalik wa huwa Ahmad bin Abi al-Yaman Muhammad at-Tabari. فيبعد جدا والحال كما وصفت ألا يطلع الحافظ الفاسي المكي على نسب الطبري وهو مؤرخ مكة الذي لم يؤرخ لهذا البلد العظيم مثله وكتبه شاهدة بذلك مع اطلاعه الواسع وعنايته الفائقة بأنساب الأشراف. Kita lanjut. صلة قوية بالبيت الطبري فجدته لأمه طبرية وهي جويرية بنت القاضي زين الدين وأخوه من الرضاع طبري كذلك وهو أحمد بن أبي اليمن محمد الطبري فيبعد جدا والحال كما وصفت ألا يطلع الحافظ الفاسي المكي على نسب الطبريين وهو مؤرخ مكة الذي لم يؤرخ لهذا البلد العظيم مثله وكتبه شاهدة بذلك مع اطلاعه الواسع وعنايته الفائقة بأنساب الأشراف أو لعل الحافظ الفاسي اطلع على دعوى المتأخرين من الطبريين للنسب الحسيني العلوي ولم يقرهم على ذلك
Al-Hafidh Al-Fasi dikatakan mungkin juga Al-Hafidh Al-Fasi ini ittala ala da'wal mutaakhirin. Dia itu tahu bahwa beberapa mutaakhirin atau orang-orang terakhir itu mengaku-ngaku bahwa mereka itu Husaini Alawi. Ya, dia tahu tapi walam yuqirruhum ala dzalik. Dia tidak mengakui mereka atas hal itu. Ini mu'arrikh ya, di abad ke-9. Saat dia punya pernyataan ya, dan dia mendengar da'wal mutaakhirin min at-Tabari min nasab al-Husaini Alawi, lam yuqirruhum ala dzalik. Dia tidak mengakui hal itu. Dia tidak memverifikasi hal itu. Loh, Kiai Haji Madudin beda lagi. Al-Hafidz Sakhawi dan yang lain-lain semuanya malah justru kesampingan sama Kiai Haji Madudin. Karena apa? Karena mereka mengisbat nasab Sadah Al-Ba'alawi. Konyol. Satu pun nggak ada yang mengingkari. Satu pun mu'arrikh ini nggak ada yang mengingkari. Bahkan yang ada hanya orang yang mengikrar. Yuqirruhum ala dzalik. Ini kan lam yuqirruhum. Tabari ini tidak diikrar sama siapa? Al-Fasi. Lam yuqirruhum ala dzalik. Kiai Haji Madudin enggak. Ini dijadikan dalil sama Ibrahim Mansur ya. Kiai Haji Madudin enggak. Kalau ada Hafidz Al-Fasi atau As-Sakhawi untuk berisbat nasab Al-Ba'alawi atau yang lain-lain, kutub-kutub yang lain yang setelah abad ke-9 kalau kata Kiai Haji Madudin, atau yang di abad ke-8 atau abad ke-9 terserah. Kalau yuqirruhum ala dzalik, kata Kiai Haji Madudin, nggak bisa. Kita tolak orang-orangnya. Mana kitab-kitab sezamannya? Ngambil secomot, nerangin lebih dari orangnya, nerangin lebih dari pengarangnya. Ditambah-tambahin, dijadikan metode ilmiah. Ada plus ilmiah apaan? لأن الأوائل منهم لا يعرفون بهذا النسب الحسيني العلوي ولو كان محابيا لحاباهم فمنهم شيوخه وجدته وأخوه بالرضاع منهم. وهذا احتمال قوي. الحافظ تقي الدين الفاسي يعد من أعلم وأتقن العلماء ضبطا لأنساب الأشراف المكيين. هذا الرأي ملت إليه بعد استقراء لكتب الأنساب والتاريخ. Di tahun 2023 saya hasilkan kalau nggak salah sekitar 17 miliar dan ini yang dinukil lebih beda. Yang dinukil mah ke arah kanan, Imaduddin pas nukil ke arah kiri. Aduh. Makanya buat pembatal, siapapun Anda, kalau mendukung sesuatu tuh dicek dulu, ngambil dari mana, apa keterangannya, supaya nggak blunder begini. Ngebelain orang blunder itu tuh memalukan, beneran. Memalukan. Ngebelain orang blunder tuh memalukan. Konyolnya parah. Kita kayak ketipu, semuanya kayak ketipu. Maksudnya yang kalau misalnya saya memposisikan sebagai pembatal, saya akan cari di sini biar nggak ketipu. Malu banget soalnya, parah. Ngutip sedikit, nerangin lebih panjang daripada nih orang. Gila nggak? Udah gitu beda lagi. Yang dia mah kemana? Ini orang kemana? Stop. Lanjut. في مكة وقد لمست هذا الإتقان وهذه العناية بأنساب أشراف مكة في كتابه النفيس العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين الذي ضبط فيه أنسابهم ضبطا يندر فيه الخطأ بل تراه يستدرك. Jadi Ibrahim bin Mansur itu sangat-sangat mengakui ulama abad ke-9 yaitu Al-Fasi untuk mengecek hal ini. Abad ke-9 dipakai sama Ibrahim bin Mansur. Kalau Ibrahim bin Mansur ngobrol sama Kiai Haji Madudin, digamparin tuh. Dia bilang, lu ngutip omongan gue terus lu jadiin metode, siapa yang bilang? Lu kasih keterangannya di bawahnya. Lu kasih kisi-kisinya gue terangin. Foto lu ngomong abad ke-9, siapa yang ngasih ukuran abad ke-9? Gue juga ngutip dari abad ke-9.
Wah, lu banget sih lu. Sekali Ibrahim bin Mansur. Jahil murakkab banget sih lu. حجة وبينة على من أخطأ في نسبه وقد قارنت ضبط الحافظ الفاسي أنساب أشراف مكة مع ضبط المحققين من علماء النسب المتقدمين ومعاصرين فرأيته يتفق معه بل هو أتقن منهم في أنساب أشراف مكة وقد سقت أمثلة على ذلك في كتابي الذي أفردته في بيان عناية الحافظ تقي الدين الفاسي بأنساب أشراف الرياض وقد لفت انتباهي. Bahkan begini kata beliau tadi bahwa beliau ini mengambil omongannya Taqiyuddin Al-Fasi ini melebihi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, karena beliau ini sangat-sangat tekun dan sangat menjaga. Beliau di abad ke-9 loh ya, dijadikan dalil oleh Ibrahim bin Mansur. Jadi kutubul mutaqaddimah itu apa? Dinukil dari nasab-nasab orang yang zaman dulu. Sama seperti misalnya Murtadha Az-Zabidi. Mau Murtadha Az-Zabidi, mau yang lain, semuanya sama. Keadaannya sama kayak orang ini. Yang di abad ke-9, yang di abad ke-8. Keadaannya sama kayak Al-Fasi. Bedanya apa? Al-Fasi dijadikan ulama. Diakui. Bahkan di karang kitab tuh. Yang Durri Salatuna. Syekh Ibrahim bin Mansur punya buku khusus tentang Inayatul Hafidh Taqiyuddin Al-Fasi bi Ansabil Husainiyin min Asyrafil Hijaz. Dikasih kitab khusus diapresiasi beliau di abad ke-9 ya orang. Yang dilihat tuh abad terakhir. Kayak Haji Madudin enggak? Kalau ada orang kayak Fasi begini di nasab Sahabat Alawi, dia bilang ini abad ke-9. Maksudnya paham enggak teman-teman? Kalau Al-Fasi ini di sini dijadikan Al-Hafidh dan juga diambil omongan-omongannya, ya. Kalau Al-Fasi ini membela Al-Ba'alawi misalnya contoh, dibilang ini abad ke-9, kitabnya abad ke-9, konyol bin, maaf aja. Ila diqqatil hafidh Taqiyuddin Al-Fasi wa itqanihi fi dhabt ansab al-Arab wa khassatan ashraf Makkah أستاذنا العلامة النساب الشريف محمد بن منصور الزيد حفظه الله تعالى ومتع بعمره فقد سألته في بداية الطلب عن اختلاف وقع في نسب رجل من الأشراف فقال لي ما الذي في كتب الفاسي؟ قلت كذا ولكنه خالف فلانا وفلانا وفلانا قال يا بني المؤرخ تقي الدين الفاسي هو المعول عليه عند الاختلاف لأنه من أعلم الناس بأنساب أشرف مكة ثم إنه مكي وعلوي النسب فقلت في نفسي لقد حجر الشريف وظلت كلمته عالقة في ذهني مرت سنون بعد هذه المحاورة التي كانت مع أستاذنا العلامة الشريف محمد أدمنت فيها النظر في كتب الأنساب والتاريخ فاتضح لي صواب رأي أستاذنا حفظه الله لأنني قابلت ما كتبه المؤرخ الفاسي عن أنساب أشراف مكة ببعض ما كتبه النساب المتقدمون والمعاصرون له. Jadi Al-Fasi ini dijadikan patokan oleh Syekh Ibrahim bin Mansur dalam permasalahan nasab Tabariyin orang Mekah. Dijadikan patokan karena beliau ini sama keterangannya dengan yang mutaqaddimun dan juga yang mu'asir. Sama. ووجدته يتفق معهم أن يفوقهم باطل. تفضل شيخ أحمد. ومن منهج الحافظين شمس الدين الذهبي وتقي الدين الفاسي رفع أنساب الأعلام إلى أصولهم بقولهم فلان القرشي الحسني الحسيني الشيبي الخزاعي القضاعي وغيرها ولما ترجم للطبريين لم يرفعوا أنسابهم للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. Dalil kelima. Jadi jelas ya bahwa mereka itu Al-Fasi dan juga Al-Zahabi misalnya, ulama-ulama ini nggak menaikkan nasab Tabariyin, nggak dinaikkan ke Hasani atau Husaini. Kata amal maka perhatikan. Ad-dalil al-khamis, dalil kelima. Lihat dalil kelima diambil dari siapa? Syekh Ibrahim bin Mansur.
tarjama qadhi Makkah wa sadan Ka'bah al-Musharrafah Muhammad al-Abdari Asy-Syaibi al-Makki. Kitabnya ya Syekh Ibrahim bin Mansur abad berapa? 837. Ini orang abad ke-9 ya. Allah, tolol banget sumpah. Ini abad ke-9 menukil. Dia bilang dia mentarjamah ya, tarjamah qadhi Makkah wa sadan Ka'bah, sudah sadan Ka'bah Musharrafah Muhammad al-Abdari Asy-Syaibi al-Makki. Orang abad ke-9 mentarjamah siapa? Al-Allamah Qadhi al-Haramain Abi Ja'far Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar At-Tabari yang meninggal tahun 614. Ya. Lanjut. Wa jam'in kabirin minal a'lam at-Tabariyin wa lam yarfa' nasabahum lil Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini beliau Asy-Syaibi al-Makki yang meninggal di abad ke-9 gak menyebutkan tuh nasab mereka Tabariyin ke Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini dalil kelima. Kalau ada Kiai Haji Imaduddin ini langsung dibatalin sama dia. Dia bilang, oh ini abad ke-9 nih yang ngomong. Gak bisa ini. Oh gak bisa ini yang ngomong abad ke-9 ini. Bukan dalil ini. Bukan Mansur. Gak bisa. Kedabrus gak bisa paelo peang. Lanjutin. عنه إنما قال فلان الطبري المكي فتأمل الدليل الخامس ترجمة قاضي مكة وسادي الكعبة المشرفة محمد العبدري الشيبي المكي للعلامة قاضي الحرمين أبي جعفر أحمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الطبري وجمع كبير من الأعلام الطبريين ولم يرفع نسبهم للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ولا بإشارة إليه كان يقال السيد أحمد أو الشريف أحمد كما هو دارج في المجتمع المكي. فمما تقدم يظهر لك بجلاء خطأ تعيين سنين معينة لمعرفة الشهرة بالنسب، وأن قول الإمام الشافعي والعلامة الروياني هو الحق بأن الشهرة والاستفاضة بالنسب تعرف بطول الزمان. Ya. Sayyid Ahmad Syarif Ahmad. Ini harusnya ya isyaratun ilaih. Ta'an yuqal Sayyid Ahmad Syarif Ahmad kama huwa darij fi mujtama' al-Makki. Famimma taqaddam, setelah saya sebutkan semuanya, yadhhar laka bijala'in khata' ta'yin sinin mu'ayyanah li ma'rifati syuhra bin nasab. Ya bret, 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 ya bret. Famimma taqaddam yadhhar laka bijala'in khata' ta'yin sinin mu'ayyanah li ma'rifati syuhra bin nasab. Ya bret, ya bret, ya bret, ya bret, ya bret, ya bret. Salah bahwa ente mau ta'yin sinin mu'ayyanah li ma'rifati syuhra bin nasab. Salah. Mau cari dari mana syuhra bin? Kalau dibilang syuhra istifadah, dari kapan syuhra istifadah? Ya bret, ya bret, ya bret, ya bret. Khata ta'yin sinin mu'ayyanah li ma'rifati syuhra bin nasab. Wa anna qawl al-Imam Syafi'i wal 'Allamah Ar-Ruyani huwa al-haq bi anna syuhra istifadah bin nasab tu'raf bi tuli zaman. Ya bret, ya bret, ya bret, ya bret. Lanjut. Bentar, iklan dulu bentar. يجب على النسابة التحقق من شهرة الأسر القديمة. ويستفاد من هذا البيان أنه يجب على النسابة التحقق من الشهرة الأسر القديمة وإن طال زمانها إذ تكون شهرة حادثة لا أصل لها كما تقدم بيانه وإيضاحه. Nah, ini yang diambil sama Kiai Haji Imaduddin. Dia bilang katanya al-bayan yajib al-nasabah tahaqquk. Kalau beliau adalah nasabah. Ini Kiai Haji Imaduddin nasabah bukan? Bukan. Baik. At-tahaqquk harus benar-benar minal syuhratil usril qadimah. Oh, kata Kiai Haji Imaduddin anak kan nasabah. Ya kan? Walaupun ada gadungan sedikit ya. Nah, ini mesti tahu nih kan al-Ba'alawi syuhrah nih dari qadim. Wa in ta'ala zamanuha. Ya.
Qad takunu syuhratan haditsatan la aslaha, karena mungkin ini syuhranya ini baru, nggak ada kaitannya, nggak ada asal muasalnya. Kama taqaddam bayanu wa idahu. Jadi dihapus sama Kiai Haji Imaduddin bayannya dan idahnya siapa? Ibrahim bin Mansur. Ya, ini dihapus nih bayannya Ibrahim bin Mansur wa idahnya Ibrahim bin Mansur. Semua dihapus. Yang penting ini aja nih. Kita sebagai nasabah kata Kiai Haji Imaduddin mesti tahakkuk min syuhratil usar al-qadimah. Kita mesti benar-benar wa in tala zamanuha, walaupun lama kayak Al-Ba'alawi. Itu takunu syuhratan haditsatan la aslalah, karena mungkin aja itu baru syuhranya, tidak ada asal mulanya. Kama taqaddam bayanuhu wa idahu, ini dihapus. Hapus. Haditsatan la aslalah, udah yang dimau ini doang. Ini juga hapus semuanya. Jangan sampai dilihat. Maaf, jangan sampai dilihat. Coba kita lihat amal usar al-mu'asir al-masyhur bin nasabin muayyan. Adapun keluarga-keluarga yang ada di zaman kita sekarang al-masyhur, yang sudah sangat masyhur dan juga sangat terkenal bin nasabin muayyan, dengan nasab tertentu. Wada'at nasaban akhar, lalu mereka menisbatkan diri mereka ke nasab yang lain. Fa syahadatu mu'asiriha kafiyatun bi bayani annahu nasabun hadits la aslalah. Kalau pindah-pindah baru lihat mu'asir, orang-orang di sekitar. Kita lanjut nih sedikit ya. Kita balik dulu ke buku Kiai Haji Imaduddin. Apa yang dia potong, apa yang dia nggak potong. Sebentar. Ini dalilnya beliau. Sayyid Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Ifadah menyatakan, ini Husaini Alawi, beres. Sampai situ aja. Siap. Ini yang dia pengen. Nah, sekarang Ana mau lebih jelas lagi membahas ini. Lihat. Sebentar. Kiai Imaduddin, sebentar. Ini halaman 23. Sampai 23 ya. Sebentar. Kita mundur ke belakang sedikit. Ini jelas ya. Sebentar. في كتابه النفيس نسب الحسيني العلوي وقد نص على ذلك المؤرخ جاوب. Sedikit sebentar. Kalau ada yang nelfon Ana atau gimana, tunggu sebentar. Ana belum puas di sini, sebentar. Nah. Sebentar ya. Sebentar, sedikit aja. Lihat kenapa Tobariyin ini berbeda sama Alawiyin. Lihat. Sebentar. Ini jadi ada orang yang membela. Jadi ada orang yang membela Tobariyin. Lihat gimana dia membela. Namanya Ibn Fahd. Sebentar. Yang telepon Ana sebentar dulu. ذكر ذلك جمع من العلماء المكيين وغيره. Apakah, ini pertanyaannya ya, apakah nasab Tobariyin bisa disamakan seperti mana nasab Al-Ba'alawi? Kita lihat di sini. Ya. Wa min amthila ala syura wa istifadha al-hadithah allati la asla laha al-uswa at-tabariyah al-makkiyah al-ariqah. Ini halaman 49 ya. Beda sama yang tadi. Yang tadi setelahnya. Ini sebelumnya. Lihat. في درجة القطعية قال القاضي جعفر. Nah, ini yang diikuti sama Kiai Haji Imaduddin. Dia bilang Libani al-Makki, padahal bukan Libani, tapi Labani al-Makki. لبني المكي آل الطبري المشهور. Ja'far Labani, bukan Libani Kiai Haji Imaduddin ya, Labani al-Makki. Ini beliau di abad ke-14, makanya Kiai Haji Imaduddin pas terangin dia bilang diakuinya itu abad ke-14 ya. Dibela-belanya itu abad ke-14 ya. Nah, kita lihat ya. Lihat. Nih. Bahkan sebagian ulama misalnya Qadhi Ja'far Labani ya, Makki menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika diteliti ternyata kemasyhuran pada masa itu abad ke-14 Hijriah tidak menjamin kesambungan nasab ini. Ini abad ke-14 ya, iya sama. Kalau Al-Ba'alawi sebelumnya. Lanjutin. Salah. Lanjut. نعم. قال القاضي جعفر لبني المكي
آل الطبري المشهورين بمكة، فإن كونهم سادات من نسل سيدنا الحسين السبط كاد يبلغ درجة القطع بما احتفظ. Dia bilang ya, كاد يبلغ درجة القطع بما احتف به من الغرائب وتداول مؤرخ مكة نسبهم وقد انقرضوا. Nah, mereka ini terputus Tabari ini والدوام لله به من القرائن وتداول مؤرخي مكة نسبهم وقد انقرضوا والدوام لله ولم يبق منهم أحد. أقول لم ينفرد القاضي جعفر لبني بخبر انقراض الأسرة الطبرية بل ذكر وهذه الأسرة الكريمة بعينها وأعلامها قبل مئات السنين عن القرن السادس إلى الثامن الهجري. Dia bilangnya dari abad ke-6 sampai ke-8. لا شهرة لها بالنسب الحسيني العلوي وقد نص على ذلك المؤرخ جار الله بن فهد القرشي المكي. Sebentar, lihat kan jadi di abad ke-berapa? Abad ke-10. Ini yang membela nasab Tabariyin. Lihat gimana Syekh Ibrahim bin Mansur mau menerangkan kenapa ini kita bisa nggak bisa bela. Lihat ya, lanjutin. Bedanya apa Tabariyin sama Alawiyin? Kita lanjutin. ذلك جمع من العلماء المكيين بينها وأعلامها قبل مئات السنين يعني القرن الحادي نص على عدم شهرة الأسرة الطبرية بالنسب العلوي كما ذكر الشيخ أحمد المؤرخ جار الله بن فهد القرشي المكي. Kenapa si Jarullah ibn Fahad al-Makki ini nih nggak bisa ya direport ya teman-teman, direport ya, bisa aja lu di report teman-teman, lihat kocak banget. Ada pendukungnya begini banget. Lihat ya. di report ada main kotor. Bisa aja lo. Bentar. Ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, di report Pak, keren nggak tuh? Panasan Pak, dobol Pak ini Pak, dobol lagi. Yo di report yo. Nah enak, dibongkar loh. Kang fitnah, kang halu. Nah lanjutin ya. Lanjutin sedikit, habis itu anak off. Nanti Anda mau tanggapan dari antum semua, termasuk Bang Hidar Raja di halaman ke-19 katanya ada yang bagus. Oke, kita lanjutin. Apakah Tabariyin sama seperti Alawiyin? Kita lanjut. Wal adillatu ala dzalik. Nah, ini yang kenapa Ibn Fahad al-Qurashi al-Makki ini dia di abad ke-9, ya tetap di abad ke-9 di sini, dia itu tidak dipercaya oleh Ibrahim bin Mansur. Kenapa? Oke, di abad ke-9 ya. Kenapa dia nggak dipercaya? Nasu ala anna di'a at-Tabari nasab al-Husain al-Alawi hadithun lam yunadi bihi al-awail min at-Tabariin innama idda'ahu al-mutaakhirun wa dhalika hina tarjama li Syekh Abdul Hadi. Ini omongan pas beliau ini menerangkan tentang guru beliau Abdul Hadi at-Tabari. Lihat nasabnya Abdul Hadi at-Tabari ini. Di kitabnya siapa? Ibn Fahad al-Qurashi al-Makki. Lihat. معللا ذلك بأن الأوائل منهم كانوا لا يذكرون نسبهم العلوي بسبب ورعي واكتفائهم بالنسبة إلى العلم والدين والإيمان. Nah, kata Ibn Fahad ini, pas dia menerangkan tentang gurunya Abdul Hadi bin Abil Yaman, Muhammad bin Ahmad bin Rabi, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim. Hakadha ra'aitu nasabuhu fi tarjamat walidihi wa ajdadihi fi iddatin min al-kutub wa tawarikh. Ini keterangan siapa? Ibn Fahad tadi. هذا الاعتذار يا إخوة للطبريين من المؤرخ يرى الله. Akhirnya apa nasab mereka ini? Ya, dilihat cuma sampai situ doang. Walam yazid ahadun minhum fin nasabi ala dzalik. Ini tidak ditambahin sama siapapun daripada mereka atas sampai Ibrahim. Ya, lihat lanjutin. لا يصح ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. Kita lanjut. Ini beliau lagi menyebutkan tentang bahwa Nabi SAW itu menjaga nasabnya dia. Karena Ibn Fahad bilang bahwa orang-orang terdahulu daripada Tabariyin itu menutupi nasab-nasab mereka
karena mereka itu gimana gitu. Nah, pengen dijadiin alasan, kata Ibn Fahad. Nah, Ibn Fahad pas terangin cuma bisa sampai sini, kata Ibn Fahad, ini mungkin orang-orang dulunya tuh nutupin diri mereka dari nasab. Kata Ibrahim bin Mansur, ya boleh. Nabi SAW menyebutkan nasabnya Nabi SAW. Bangga atas nama itu. Atas nasab itu ke Nabi Allah Ismail atau ke Adnan minimal. Kepada kabilahnya. Adnan. Dari Adnan, lalu beliau Quraisy min Kinan, min Quraisy min Bani Hashim, Mustafa min Bani Hashim, ila akhirih. Itu Nabi bangga akan hal itu. Walaupun dia hanya hafal sampai Adnan. Ya, jadi nasab itu untuk dihafal, kata beliau. Nah, kita lanjut di bawah. Kenapa Ibn Fahad ditolak pernyataan sama Ibrahim bin Mansur? Lihat ya. في غير محله فالنبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة كنانة بإمكانه عليه السلام محمد بن أحمد بن الربيع إبراهيم. Lihat, lanjutin lagi. Ini. Walam yazid ahadun minhum, ini Tabariin ya. Walam yazid ahadun minhum fi nasabi ala dzalik, sampai Ibrahim doang. Tsumma ra'aitu bi khatti Rabi Muhammad bin al-Muhib wa walidi ziyadatun ala dzalik. Jadi ada yang nambahin. Rabi Muhammad ini nambahin. Jadi bukan Ibrahim doang. Lanjutin Abu Bakar bin Ali bin Faris bin Yusuf bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Juf, lihat fitnah apa yang mana? Kiai Haji Madudin pengen samain Tabariin sama Ba'alawi. Bedanya jauh. Ada yang menaikkan mereka sampai Sayyidina Husain, tapi dari Abdul Wahid. Ba'alawi gimana? Yang mengangkat nama mereka itu sampai ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa ditolak pernyataannya siapa? Ibn Fahad ini dan juga Khot Rabi Muhammad ini? Karena tulisannya Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu dilanjutin nama Ibrahim bin Mansur. Lihat, bultu dia bilang apa nih? Lanjut. Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakr bin Muhammad bin. Jadi masa Tabariin pengen disamain sama Alawi, Mbak Alawi yang dinaikkan nasabnya sampai Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini Abdul Wahid bin Husain, beda jauh sama Tabariin. Imaduddin bilang ini sama, dua-duanya sama. Nggak diakui kecuali abad ke-9. Oh, sudah Bruce, lihat lanjutin. إبراهيم هكذا رأيت نسبه في ترجمة والده وأجداده في عدة من الكتب والتواريخ ولم يزد أحد منهم في النسب على ذلك ثم رأيت بخط الربيع محمد بن المحب ووالده زيادة على ذلك وهي أبو بكر بن علي بن فارس بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الواحد بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن الحسيني الطبري قلت ولنا مع هذه الزيادة في النسب Katanya ini ziyadah ini dari Rabi Muhammad nih, Muhibbuddin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Radiyuddin Abu Sa'ad al-Tabari al-Makki Syafi'i. Beliau ini imam wa maqam Ibrahim bin Masjidil Haram mungkin. Alhasil dia ini pas mengangkat nasabnya dia sampai Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia bilang apa? Ibrahim Mansur wa lana ma'a hadhihi ziyadah. Maksud permasalahan di ziyadah ini melebihi omongannya siapa Ibn Fahad. Fin waqfah, mesti berhenti dulu, tungguin sebentar. Wa adillatu, dan dalilnya apa? Wa radiyyi qadri hadidatun la asla laha amal waqfatu fa hiya ma'a jarri. Kenapa saya minta berhenti, kata Ibrahim bin Mansur? Fa hiya ma'a jarri radiyyi Muhammad wa walidihi nasab at-Tabariyin ila Abdul Wahid bin al-Husain fal Husain bin Ali alaihi salam laisa lahu waladun ismuhu Abdul Wahid. Karena Sayyidina Husain jelas bil ijma'il muslimin, anak dia cuma satu, yaitu yang selamat di Karbala, yaitu Ali Zainal Abidin. Ini Abdul Wahid dari mana? Terus Al-Ba'alawi pengen disamain gitu Abdul Wahid. Pengen disamain maksudnya nasabnya kayak Tabariyin. Yang segini berantakannya. Mau disamain. Innama lahu Aliyul Akbar qutila ma'abi wa lam yaqib bil ijma' wa Abdullah qutila ma'abi saghiran wa Aliyul Asghar Zainal Abidin aqib. Wa Ja'far la yabqiyat lahu. Ini Zainal Abidin. Mau disamain sama Tabariyin ya Imaduddin. Allah yahdina wa iyyak ila sawa'is sabil. La haula wala quwwata illa billah. Ini pondasi Kiai Haji Imaduddin di bukunya ini. Ya, pondasinya ini. Comot satu, lalu kasih keterangan lebih dari si mu'alifnya sendiri. Mu'alif yang ngasih keterangan dia nggak mau. Dia bilang apa?
Dari sini disimpulkan bahwa salah satu metodologi para ahli nasab dalam meneliti apakah sebuah kabilah tersambung atau tidak kepada Nabi SAW adalah dengan mengkonfirmasinya pada kitab-kitab zaman dengan tokoh yang diteliti. Apakah betul tokoh itu ada? Ibrahim bin Mansur tadi nggak ngutip itu dari abad ke-9, ulama abad ke-9 Al-Fasi. Beda kalau Al-Fasi ngebela Al-Ba'alawi misalnya. Nah, langsung dibilang ini Al-Fasi sama kayak As-Sakhawi. Kitabnya ini abad ke-9, kita maunya abad ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh kok Astagfirullahaladzim. محمد ووالده نسب الطبريين إلى عبد الواحد بن الحسين، فالحسين رضي الله تعالى عنه ليس عمود نسب الطبريين أعلى مرتب ولو قلنا أن الحسين ولدا اسمه عبد الله فنقول لم يبقى من ولد الحسين معقب إلا علي بن العابدين بن الحسين بالإجماع، وكل ما في الأرض اليوم من ذرية الحسين هم من ولد علي بن العابدين بن الحسين فقط، وبهذا يعلم أن عمود النسب الطبري أعلاه مركب ولا يصح. قال النساب أبو النصر البخاري جميع الحسينيين على وجه الأرض من ابن واحد وهو علي بن الحسين. والحافظ النساب ابن حزم الأندلسي، ابن حزم صاحب المحلى بالآثار وصاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم orang Spanyol ولد الحسين بن علي بن أبي طالب بنين قتل بعضهم معه ومات سائر في حياته ولم يعقب له ولد غير علي بن الحسين علي bin Zainal Abidin ya. Jadi jelas di sini Kiai Haji Imaduddin fondasi dia mengarang-ngarang, dia ngasih runtut ke bawah semuanya diambil dari metodenya Ibrahim bin Mansur, dan Ibrahim bin Mansur bilang dia itu jahil murakkab ya. Karena apa? Karena sekarang terbukti Kiai Haji Imaduddin ngambil di sini secomot Ibrahim bin Mansur ngomongin Tobariyin dengan keterangan yang lain berbeda dengan Alawiyin, di mana siapa? Imaduddin pengennya ini sama Tobariyin sama kayak Alawi, sama kejadiannya sama. Kalau bilang sama, berarti Kiai Haji Imaduddin yang kurang baca, gagal paham, bacanya cuma segini, apa yang dia mau. Ibrahim bin Mansur nerangin sampai busa-busa di hari ini, sejam. Iya, mau lihat ya kitabnya syarah Kitab Al-Ifadhah ini. Anak kasih tahu juga, ini situs resmi Ibrahim bin Mansur, Maktabah Ibrahim Al-Hashimi Al-Amir Al-Alamiyah. Nah ini ya beliau nih Ibrahim bin Mansur yang kemarin ketemu sama Gus Rumail Abbas. Semoga Gus Rumail Abbas juga dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah ini beliau punya dars atau playlist di sini untuk lihat. Ini playlist 4 video, semuanya nerangin tentang kitab yang diterangkan oleh Imaduddin, Al-Ifadhah fi Adil Subutin Nasab wa Nafyi Bisyur wal Istifadhah. Silahkan yang mau nonton, ditonton sendiri kalau paham bahasa Arab. Kalau enggak, insya Allah video ini dan live ini adalah up. Terima kasih. Anda mau ngurus santri dulu di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes DNA beres simple. Tesnya buat orang goblok. Monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hydrogel Probiotik For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal